Untuk memulai membuka program, silakan buka di handphone masing-masing melalui web browser, bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox Mozilla. Kami menyarankan menggunakan Google Chrome. Kemudian ketikkan di URL-nya adalah rpx.solusiprogram.top. Setelah dibuka nanti teman-teman akan diarahkan ke menu login ini. Silakan masukkan username dan passwordnya sesuai yang sudah diberikan. Kemudian klik tombol login atau tekan enter. Nah, jika benar nanti teman-teman akan masuk ke home. Di sini kosong, ada namanya di atas. Kemudian untuk memulai stok opnam, silakan masuk ke menu di tombol hijau ini di atas. Kemudian ada audit inventory, pilih stok opnam U. Nah, nanti teman-teman auditor akan mendapatkan kode stok opnamnya yang akan dihitung. Silakan pilih di tombol Advanced Filter. Di sini ada tombol gambar kaca pembesar Advanced Filter. Kemudian pilih Filter. Nah, di sana akan muncul pilihan kode stok opnamnya. Silakan dipilih yang mana. Misalkan pilih yang ini. Kemudian disubmit. Tunggu sebentar, maka akan muncul data stok yang harus dihitung. Nah, di sini contohnya ada 1299 baris data yang harus dihitung. Nah, tugas teman-teman nanti akan melakukan perhitungan barang untuk 1299 item ini, termasuk mungkin adanya tambahan jika ternyata dalam pelaksanaannya ditemukan barang yang tidak ada di data yang ada di sini. Oke, cara mengerjakannya cukup mudah. Jadi ini ada navigasinya halaman 1 sampai sekian. Kemudian yang paling penting adalah di atas ini kotak search. Ini sangat berfungsi untuk mencari datanya. Nah, nanti kita akan sisir jalan per lokasi. Jadi di gudang sudah ada label locationnya. Kita tinggal menuju ke lokasi yang sudah dibagi nanti. Kemudian diketikkan lokasinya di sini. Atau jika teman-teman menggunakan scanner, handheld yang ada scannernya juga bisa, nanti tinggal diarahkan kursornya masuk di kotak ini, kemudian di scan, maka akan dicarikan nanti sesuai yang di scan. Oke, nah misalkan di sini saya punya yang belum dihitung, contohnya, oke, misalkan kita akan mencari di 402A, begini ya. Nah, di lokasi 402A ada beberapa macam barang. Ini ada 18 sudah ke filter. 1 to 10 of 18. Jadi halaman pertama ada 10, halaman keduanya ada 8. Nah, misalkan teman-teman mulai dari lokasi 402A ini, oke, dibuka dulu di segitiganya sebelah kiri. Kemudian akan muncul data itemnya. SKU-nya atau kode barangnya seperti ini, kemudian ada namanya apa, batch number-nya jika ada, expiry date-nya jika ada, kemudian dia dalam satuan apa dan jumlahnya berapa. Jadi hati-hati, ada satuan yang perlu diperhatikan ya, UOM, Unit of Measurement-nya. Kemudian tugas teman-teman adalah di lokasi ini dicek barangnya apakah benar pipa kotak ukuran 40 kali 40 kali 1,2 mm dengan panjang 6 meter. Jika bingung bisa nanti tanya dengan yang mendampingi di sana, ada orang gudangnya, Pak ini barangnya misalkan nggak sama atau ukurannya beda, seperti itu boleh ditanyakan, wajib ditanyakan ya. Kemudian ada kuantitinya 71, jadi artinya stok yang seharusnya waktu kita tarik adalah 71 tadi. Nah, jika ternyata dihitung jumlahnya betul 71, maka
teman-teman tinggal klik tombol OK di atas ini. Ada tombol OK, diklik. Nah, yang kedua, jika jumlahnya ternyata sama sekali tidak ada atau nol, teman-teman juga bisa klik yang di tombol sebelahnya, nol, fisik nol ini ya. Kemudian ada juga lagi tombol skip. Tombol skip ini fungsinya adalah kita melewatkan perhitungan untuk baris data ini. Kenapa kita skip? Karena ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Nah, contohnya adalah ini. Alasan skipnya apa harus kita isi? Label LPN tidak ada, jadi di setiap barang nanti harus tertempel label LPN, license plate number-nya. Jika tidak ada, auditor berhak untuk melakukan skip. Artinya kita tidak akan hitung karena itu tidak memenuhi standarnya. Kemudian atau lagi case lain, label lokasi tidak ada atau salah. Kalau tadi sampai di lokasinya nggak ada tempelannya, skip. Kemudian yang berikutnya adalah penataan belum sesuai standar. Nah, nanti saya akan jelaskan terpisah standar penataannya seperti apa karena berbeda-beda di masing-masing gudang dan barangnya. Ini wajib diisi. Jika tidak diisi, maka muncul warningnya wajib diisi. Itu. Saya tutup dulu. Nah, kemudian nanti setelah tadi oke, nol atau skip, ada satu lagi misalkan fisiknya dihitung ternyata tidak sama dengan 71 atau bukan 0 juga, misalkan 68 atau bahkan lebih 75. Nah, ini teman-teman harus geser ke bawah, di bawah sini. Nah, ada tombol add new, diklik. Akan muncul datanya sesuai yang di atas tadi, teman-teman tinggal isikan fisiknya nilainya berapa. Misalkan nilainya tadi jumlahnya hanya 68. Oke. Ketik 68, kemudian diklik tombol save. Nah, kemudian jika sudah di save, maka di sini akan muncul fisiknya nilainya berapa sesuai yang di input tadi sehingga ada selisih. It's okay, ada selisih, nanti kita akan cross check di belakang. Tugas dari auditor menghitung dan pastikan hitungannya benar. Jika ada selisih nanti akan dikonfirmasikan dengan auditinya, mereka akan jelaskan kenapa kok ada selisih. Bisa jadi ada transaksi, karena kita menghitung saat transaksi berjalan. Oke, ini contoh untuk yang mengisikan fisik ya. Berikutnya misalkan setelah itu ganti ke lokasi berikutnya, lokasi yang sini. Nah, saya menyarankan teman-teman setiap kali berpindah baris data ini, langsung saja klik di bagian segitiganya. Contohnya tadi di atas sini, kemudian mau ke bawah, klik segitiga bawahnya, supaya lebih cepat kotaknya terekspand. Dan pastikan baris datanya ini kondisi terpilih berwarna biru. Kalau seperti ini, tidak ada warna birunya, tombol ini tidak akan bisa diklik. Oke, 0, dan lain-lain tidak bisa diklik. Jadi, jika sudah kondisi tidak terpilih gini, tinggal diklik lagi. Kliknya jangan di segitiganya, karena dia akan tertutup. Ini responsif model, jadi tampilnya agak compact karena datanya banyak. Nah, misalkan terlanjur seperti ini, klik aja di sini, supaya dia tidak ketutup. Nah, ternyata kita ke lokasi 22, kuantitinya kita cek, oh benar, 2. Berarti klik tombol OK sesuai. Nah, di sini muncul fisiknya 2. Oke, kita bisa lanjut lagi, geser. Kalau mau agak ditutup, misalkan ini juga boleh, tinggal bawahnya, ganti ke bawahnya. Nah, berikutnya ada pipa galvanis nih. Pipa galvanis jumlahnya 96 yang diminta. Ternyata misalkan ekstrimnya tidak ada semua, ya tinggal kita klik yang 0 ini. Nah, saat mengenolkan ada konfirmasi apakah Anda yakin bahwa itu 0. Kalau iya ya sudah oke. Kalau cancel ya di cancel. Nah, andai kata ternyata sudah selesai dihitung seperti ini, tadi kan sudah dinolkan. Kemudian datanya ternyata oh salah nih. Nah, teman-teman bisa edit dengan cara geser ke bawah sama tadi. Di sini sudah muncul yang tadi diisi. Ya, jadi setiap
setiap kali kita melakukan skip atau melakukan oke atau nol tadi di baris data bawah akan muncul nilainya. Nah, ini tinggal teman-teman edit. Dipilih dulu yang mana yang mau diedit. Nah, oh ternyata ada fisiknya. Berarti kita akan ganti di sini. Kita akan ganti menjadi misalkan 50. Kemudian diokekan. Maka nilainya dia akan berubah. Tadi hasil perhitungannya menjadi 50. Tetap masih ada fisik. Oke. Nah, ternyata kemudian misalkan ya di sebuah lokasi yang non rak, biasanya non racking nih, yang floor stack yang di lantai pakai palet dan mereka ada beberapa palet tetapi nama lokasinya sama. Teman-teman boleh hitung per palet. Misalkan ini per paletnya tadi 50, kemudian ternyata di sebelahnya ada palet kedua lagi di lokasi yang sama. Nah, caranya adalah ini tadi tetap kondisi harus terpilih wajib, kemudian ditambahkan aja di bagian bawahnya sini. Di add dulu ya. Jadi tadi palet pertama sudah biarkan 50, palet kedua misalkan isinya hanya 43 misalkan seperti itu. Ya. Maka nanti akan tertotal di atasnya fisiknya 50 dan 43. Sedangkan yang di bawah kita harus pilih dulu karena kalau kita tidak pilih maka di sini tidak akan muncul datanya yang di bawah. Ini kondisi tidak terpilih, tabel bawahnya akan kosong. Kita wajib untuk memilih dulu, kita select, pastikan warna biru gini. Nah, ini akan muncul palet pertama 50, palet kedua 43. Ini berfungsi sebagai tally ya, menggantikan jika kita menggunakan kertas, kita akan tulis dulu 50 plus 43 plus berapa. Nah, ini similarnya kalau di aplikasinya seperti ini. Jadi tidak perlu, saya menyarankan jangan diedit, karena kalau diedit kita mungkin saat pengecekan nanti tracebacks kita memerlukan historinya. Oh, tadinya ada dua palet nih, palet pertama sekian, palet kedua sekian, sehingga akan kelihatan. Itu cara penggunaannya yang bisa dipakai. Nah, di untuk barang yang memerlukan batch number, saya coba cari contohnya, ada nggak ya? Karena di sini barangnya tidak ada batch numbernya. Nah, contohnya seperti ini. Safety shoes Citah 2288C garis miring CL nomor 4. Nah, ini di sini ada expiry date-nya 1 Juli 2023. Expiry date juga wajib dicek ya. Andai kata misalkan ternyata expiry date-nya tidak sama, bukan 1 Juli, maka ini harus kita sesuaikan nilainya. Ternyata dari dua ini hanya ada satu yang 1 Juli 2023. Loh, 2023 sudah expired tadi ini. It's okay. Nah, kita akan edit menjadi satu tadi. Kita add fisiknya di sini di bawah, add new menjadi satu. Karena yang satu fisiknya bukan 1 Juli 2023. Nah, satunya lagi kita harus tambahkan. Nah, untuk menambahkan dengan mudah, di sini sudah disediakan tombol untuk mengcopy, duplicate ya. Jadi tombol duplicate ini fungsinya untuk menduplikasi data yang kita pilih. Data ini safety shoes ini kita akan pilih. Datanya muncul semua. Nah, tinggal kita duplikasikan. Misalkan yang beda adalah expiry date-nya. Kita ganti di sini. Expiry date-nya ternyata bukan 2023 nih, salah ketik misalkan. Tapi masih 2025. Nah, kita bisa klik. Bisa pakai simulator jadi agak susah di sini. Oke, misalkan seperti ini. Nah, tinggal kalau ada batch number-nya boleh diisikan, kalau nggak ada sudah. Kemudian kita create. Oh, sorry, harusnya quantity fisiknya diisi. Nah, kita cari lagi tadi barang yang tadi safety shoes tadi. Biasanya ada di paling belakang. Bukan. Kita mesti cari lagi yang tadi mana. Oh, ini ada dua sama ya. Ada 23, 23.
Nah, tadi saya salah isi karena fisiknya belum saya isi, fisiknya nol. Karena quantity adalah quantity sistemnya. Di sistemnya tidak ditemukan yang expiry date-nya 2025. Nah, karena saya sudah terlanjur salah ngisi tadi, caranya adalah kita add aja di bawah. Harusnya tadi langsung diisi. Di sini maka kita isikan fisiknya 1, misalkan gini. Nah, kemudian yang tadi di sini kita isikan fisiknya, sorry. Nah, ini yang awalnya kuantitinya 2, fisiknya belum kita isi. Let's say ini 1 ya, plus minus beda beda expiry date misalkan. Kita isi juga 1. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau kita lihat di layar yang lebih lebar, misalkan di laptop gitu ya, atau nanti mereka juga bisa untuk menganalisa datanya. Kita masuk ke stock ornamnya, kembali kita pilih yang tadi, misalkan. Kemudian tadi itemnya adalah 169. Kita copy. Nah, ini ada 2. Maka akan terlihat bahwa awalnya tuh yang diminta 2, ternyata fisiknya terdiri dari 2 bagian. Di mana itu bedanya adalah di expiry date-nya. Sehingga plus minus 1. Tapi in total log. Nah, kadang terjadi case seperti ini juga. Nah, tetap nanti setiap ada data yang sudah diinput akan tampil di kanan sini detailnya. Jadi yang tadi kalau di mobile ini dia di atas bawah karena keterbatasan tempat. Tetapi kalau di tampilan webnya yang layar lebih lebar, dia akan di kiri dan kanan. Jadi tugas teman-teman itu, kemudian jika ada temuan, terutama yang skip-skip tadi, teman-teman boleh untuk menguploadkan fotonya. Nah, misalkan di sini skip ya, ini tampilan saya coba pakai tampilan web. Nah, fotonya nanti dipilih aja dari sini. Atau di langsung kalau di handphone nanti langsung akan pakai kameranya teman-teman. Di sini nanti bisa milih kamera. Kemudian tombol-tombol lain ini nanti untuk update transaksi akan dipakai di penutupan karena kita mungkin perlu melakukan pengecekan jika ada transaksi masuk dan keluar. Kita akan otomatis isikan upload dari Excel ke dalam kolom transaksi in dan out. Ini ada in dan out. Kemudian tadi tombol duplicate sudah, oke, null skip. Nah, ini upload foto ini digunakan untuk pipa. Nanti kita akan menggunakan titik-titik untuk menghitung. Saya akan jelaskan di video yang terpisah. Jadi ini metodenya menggunakan gambar. Oke, ini untuk cara perhitungan yang akan digunakan nanti. Silakan dipelajari, dicoba-coba user interface-nya terutama supaya lebih familiar dan lebih cepat saat melakukan perhitungan nanti. Terima kasih.